ingin menampilkan hasil wawancara bersama Kang Irgi Fikriansyah. Perkenalkan, nama saya Adalah Argyawardana dengan NIM 2401978. Perkenalkan, nama saya Nisa Sitiwanda dengan NIM 2410404. Perkenalkan, nama saya Mustika Lamkir Hutasoid dengan nomor NIM 2404427. Perkenalkan, nama saya Radha Aisyah Yunus dengan NIM 2404796. Perkenalkan, nama saya Nadia Novitasari dengan NIM 2401937. Perkenalkan, nama saya Nida Maulida Iwana dengan NIM 2408286. Perkenalkan, nama saya Yesa Ramadhani dengan NIM 2410242. Perkenalkan, nama saya Siti Alisya dengan NIM 2402080. Perkenalkan, nama saya Risma Budiarti dengan NIM 2407034. Perkenalkan, nama saya Tazkia Rimamadi Nugraha dengan NIM 2402620. Perkenalkan, nama saya Munifah Sahladitya dengan NIM 2405140. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurul Aini dengan NIM 2407554. Perkenalkan, nama saya Rayu Cemestari dengan NIM 2402911. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pimpinan sebenarnya gitu sebagai sektor 9 BCA mau mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang akan luangin buat tugas kita mengumpulkan, dan mohon maaf juga dari kami mengumpulkan waktu akan kuliahnya gitu. Selanjutnya pertanyaan yang pertama. Kalau ini karena Akang baru pertama kali ikut organisasi itu di kuliah. Akang SMP, SMA juga mereka sama sekali. Itu yang membuat Akang tertarik ikut organisasi ketika kuliahan itu ketika mendengar ada yang namanya pengabdian pada masyarakat. Itu karena kan mahasiswa kan dari masyarakat ke masyarakat kan. Jadi itu Akang tuh tertarik ikut yang namanya pengabdian pada masyarakat. Maka itu Akang pas semester 2 awal daftar himpunan akhirnya itu departemen B2 berarti itu yang paling bikin Akang tertarik masuk organisasi itu karena ada pengabdian pada masyarakat dan seru sebenarnya. Kayak kita kayak ada mini KKN kayak di rumah warga kan. Dulu kan pas kita kecil ngelihat ada kakak-kakak KKN tuh di rumah kayak wah keren banget nih kakak ini kan kayak gitu. Dan pas ngalamin oh ya udah seru gitu, ketemu anak-anak baru, anak-anak kecil, dan juga ketemu warga desa yang ramah-ramah, itu seru banget. Iya, kalau jujur ya karena itu, kalau jadi himpunan tuh karena itu sebenarnya. Perkenalkan, nama saya Nisa Sitiwanda dengan NIM 24104. Saya ingin bertanya ya Kang, ada ketakutan tersendiri sebelum daftar organisasi Kang? Ada, karena Akang bukan kan waktu kalau setelah daftar himpunan tuh kayak cantumin riwayat organisasi kan yang kita ikut itu Akang kosong, riwayat organisasi Akang kosong, di strip semua strip tuh mikir apa nggak keterima ya nanti ya. Ternyata betul. Jadi yang pertama ketika daftar itu karena kan teman-teman pengurus himpunan kan kayak dia ikut organisasi ini, ikut organisasi itu, aktif di debat, aktif di segala macam, dan Akang tuh kosong gitu bener-bener. Jadi pas teman-teman lain yang kita daftar kayak teman-teman kosan Akang yang kita daftar gitu tuh mereka sampai 10 halaman, 12 halaman, Akang cuma 5 halaman karena nggak ada penjelasan dari organisasi itu apa sih, itu nggak ada. Itu yang bikin Akang takut. Udahlah kalau nggak diterima ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Dia Tadi kan ketakutan sebelum daftar. Kalau setelah berorganisasinya sendiri tuh ada gak kendala yang berat banget selama berorganisasi? selama ini kendala yang paling berat tuh ketika Akang diganggu waktunya buat baca webtoon. Itu Akang itu udah Akang kendala banget gitu ya. Jadi kan kalau misalnya Akang kan balik lagi ya karena Akang nggak pernah ikut organisasi, jadi ketika ikut kayak kumpulan sama teman-teman pada lain tuh Akang di pojokan baca webtoon kayak gini aja udah kayak gini. Dan ketika Akang disuruh taruh dulu HP-nya gitu kan, itu tuh kendala banget tuh karena Akang nggak tahu mau ngapain gitu, karena Akang nggak terbiasa juga buat
ikut ngobrol tentang hal-hal yang ngobrol gitu ya, kayak bisa perpolitikan atau kayak pergerakan gitu-gitu, itu Akang juga masih kurang paham juga, jadi tuh Akang bakal lebih ribet seperti gitu. Bahkan sekarang ini tuh Akang tuh ketika jam 10 ke atas, kalau bukan karena orang-orang rumah gitu, maksudnya kalau bukan karena orang tua, kakak atau adik gitu tuh Akang nggak akan balesin chat gitu. Jadi Akang baca terus sampai lagi, karena jam 10 ke atas tuh ya udah jadwalnya Akang baca webtoon gitu. Akang udah menjalankan organisasi ini udah berapa periode, dan kira-kira cara untuk memantapkan diri untuk lanjut ke periode selanjutnya gitu? Kalau Dewi sendiri ya, maksudnya Akang sendiri itu dari semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 berarti udah 2 periode gitu dengan 2 organisasi yang berbeda. Jadi selain di himpunan tuh Akang juga ikut di antar PPWP gitu ya, karena Akang di sini kan sebagai salah satu mahasiswa beasiswa, ini Akang juga turut ikut dan andil mengurus teman-teman yang sesama beasiswa gitu untuk mewaris segala macam. Dan memantapkan diri tadi ya, pede. Karena Akang orangnya kayak PD-nya tuh tinggi banget ya, tapi itu nggak baik sih kalau kita PD tinggi banget ya. Jadi tuh udah sebanyak PD nih, kayak tadi daftar ya kan, pada rekomendasi banyak, udahlah daftar juga PD lah gitu kan, masalah terima nggak terima nanti gitu. Dan kalau untuk memantapkan kepada selanjutnya itu kan karena Akang periode selanjutnya itu akan diserahkan ke angkatan 23 ya, jadi otomatis walaupun dari angkatan 22 melanjutkan itu otomatis keben gitu ya. Dan itu tuh Akang masih belum mantapkan diri untuk kesana gitu, karena Akang belum punya niat dan belum ada tertarik sama sekali untuk mengikuti kepengurusan BEM gitu. Karena kenapa Akang gak tertarik? Itu kan dimulai ketika semester 6 ya, semester 6 otomatis Akang udah kamjar, udah kayak ada simulasi-simulasi mengajar di SD. Terus ketika nanti semester 7 di semester berikutnya Akang udah sibuk P3K segala macam. Jadi Akang masih bingung sampai sekarang apakah mau melanjutkan atau Akang mau fokus dengan pendidikan Akang gitu. Akang mau fokus di ketika nanti di SD gitu kan. Karena kan banyak banget jadi ya pengalamannya, ilmunya kan. Kalau misalnya ketika nanti jadi SD kan di situ tuh bekalnya gitu, di kampus mengajar, di P3K, di PPR dengan itu tuh bakal banget. Apalagi Akang jadi cowok gitu kan, maksudnya cowok-cowok PGSD kan agak kurang gitu ya maksudnya anak-anak ya. Jadi tuh Akang tuh masih mantap untuk ikut ke sana daripada Akang ikut menjadi organisasi kayak gitu. Kalau misalkan cara membagi waktu Akang tuh gimana ya dalam berorganisasi sama perkuliahan? Soalnya kan pasti kalau berorganisasi pasti sibuk. Kalau misalnya dibilang sibuk, ya itu masih sibuk banget ya. Tapi itu ketika mau masuk ke kegiatan itu yang sibuk. Kayak misal kemarin nih nanti kita siapin dari bulan Juni Juli gitu kan, Juli itu September Oktober, sekarang kan udah bulan tuh bulan itu lebih sibuk lagi persiapan daripada pas lagi kegiatannya. Dan karena kemarin persiapan itu pas lagi 3 bulan, jadi kan akan ada perkuliahan ya, libur 3 bulan tuh libur semester. Tapi kalau misalnya ketika lagi sekarang masa-masa perkuliahan, Akang tuh ngebagi waktunya untuk kuliah dulu, kayak karena kan Akang datang dari rumah, pas dari orang tua belajar gitu di sini, bukan untuk lebih fokus di organisasi. Jadi Akang lebih fokusin untuk kuliah, ikut kelas, dan sebisa mungkin Akang nggak ambil jatah ketika matkul gitu. Dan ya udah gitu, kalau di kuliah selesai lanjut ke kerja kelompok kayak gitu kan, dan baru ke organisasi gitu kan. Kalau sudah besar ya udah waktunya Akang untuk untuk santai gitu kan. Kayak tadi Akang bilang Akang baca webtoon karena Akang nggak pernah main game gitu ya, ketika Akang jangan main game gitu. Jadi waktu prioritas Akang ketika di kampus ini ada untuk Setiap orang kan beda-beda. Nah, gimana cara Akang menyikapi rekan sedivisi yang kayak gak kerja atau malas? beda ya. Ini tuh susah sebenarnya, bisa susah karena itu balik ke diri orang itu sendiri ya. Tapi itu pembawaan Akang dari pertama kali Akang masuk di kampus ini, terus juga ketika organisasi sampai sekarang itu, Akang tipe orang yang bercanda, yang santai, yang nggak serius banget. Jadi ketika ada
problematik mungkin yang di misal satu orang menghilang segala macam. Orangnya itu nggak takut ketemu Akang gitu, karena ya udah Akang di orangnya nyantai gitu ngobrolan, Akang bosku segala macam, kenapa gini gitu, Akang nggak bakal gitu, pasti Akang nanya itu kayak kenapa ngilang dan kenapa nggak bilang kayak gitu. Apa sih alasan akan masuk CPGSD? Kalau alasan ini jujur ini memang cita-citakan jadi guru SD, tapi Akang tuh awalnya bukan ngambil PGSD gitu ya pertama gitu, jadi Akang tuh lebih tertarik ke dalam dunia bahasa Indonesia gitu, pendidikan bahasa Indonesia daripada menjadi PGSD. Nah, kenapa Akang cita-cita jadi guru SD tapi Akang nggak menjadi PGSD? Karena di PGSD kan nanti masih bertoleransi gitu kan, ada nanti tantra di kelas rendah, terus juga pendidikan bahasa Indonesia dasar, terus ada tantra di kelas tinggi segala macam. Itu masih relevan dengan hobi Akang membaca dan menulis kayak gitu. Kalau kenapa alasannya ya memang cita-cita kecil guru SD sebenarnya. Walaupun dari Akang masih kurang nih cara nanganin anak-anak kecil itu masih kurang banget. Apa sih tips yang akan dikasih buat kita sebagai bapak yang ingin ikut berorganisasi? Tips ya, kalau tips itu dari Akang nggak ada tips selain untuk percaya diri. Apalagi kalau mungkin teman-teman di sini yang memang ada yang ikut organisasi dia bilang kan pasti kalau misalnya teman-teman yang ikut organisasi kayak mereka udah punya bekal dari SMP dan SMA, tapi dari ketika yang satunya belum pernah ikut organisasi itu kan pasti mereka kayak merasa minder, seperti mereka merasa kayak gue bakal diterima seperti sikap Akang pas awal masuk di itu pasti bakalan beda banget. Jadi tips dari Akang percaya diri aja, karena semuanya juga punya kesempatan yang sama gitu. Karena tuh di himpunan itu bukan mencari orang yang sudah punya riwayat organisasi dan pengalaman di sini, tapi mencari orang yang memang bisa berkontribusi